Baik, saudari, pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru, karena ini adalah kelas pendalaman Alkitab di tahun 2022 yang pertama kalinya. Bagi saudari yang mungkin kalau jika ada yang pertama kali bergabung, juga saya ucapkan selamat bergabung. Malam ini kita akan memulai pembahasan pertama mengenai kerajaan. Ya. Judulnya adalah Hatiku bagi Kerajaan. Puji Tuhan, saudari, saya sungguh bersyukur. Saya merasa ini adalah pengaturan Tuhan yang terbaik, karena kita bisa memulai di tahun baru ini, di minggu yang pertama dari Bible Study atau kelas pendalaman Alkitab kita membahas kerajaan. Karena kerajaan adalah satu topik yang besar, kerajaan adalah satu perkara yang besar yang ada di dalam hati Allah. Mari, saudari, sebelum kita memulai, saya juga meminta kesediaan saudari untuk bisa merename dengan tulisan, mungkin bisa menggunakan kata pertama-tama adalah kota domisili Anda, seperti saya tulis JKT, lalu ditambahkan dengan nama Anda. Ya. Ini adalah untuk membantu saudari yang bertugas untuk mencatat absensi setiap kelas pendalaman Alkitab. Ya. Baik, mari saudari kita akan memulai. Sebelumnya saya mengajak kita sama-sama kita kembali menyatukan hati kita berpaling pada Tuhan melalui kita berdoa. Ya. Mari saudari saya pimpin kita semua di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur di tahun yang baru. Sungguh adalah satu bukti betapa Tuhan memelihara, merawat kami. Kami bisa melewati tahun 2021 dan sekarang kami memasuki tahun 2022. Kami bersyukur juga firman-Mu tidak pernah berhenti. Engkau adalah Allah yang berbicara, Engkau adalah firman itu sendiri. Malam ini Tuhan, ketika kami membahas, mengenal, memahami perkara kerajaan, kami mohon Tuhan, Engkau berbicaralah kepada kami, tidak hanya melalui hamba-Mu, juga Engkau berbicara ke dalam batin setiap saudara-saudari. Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau menguduskan setiap peralatan yang kami pakai. Tuhan, kami mau mengenal kerajaan-Mu. Kami mau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Karena Tuhan itulah yang berkehendak, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kami serahkan perkataan Tuhan yang penuh dengan kuasa, menyertai kami. Mulia bagi Tuhan. Amin. Baik, saudari, kita akan masuk ke dalam topik hari ini. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya. Saya cek dulu. Oke, baik, sudah terlihat ya, saudari ya. Saudari, puji Tuhan, kita hari ini masuk ya. Kalau saudari dengan rajin membaca renungan kelas pendalaman Alkitab yang dibagikan setiap hari, maka saudari sedikit banyak sudah mendapatkan pengenalan mengenai apa itu kerajaan ya, karena minggu yang kemarin dari hari Senin sampai hari Sabtu kita membahas di dalam renungan harian adalah mengenai kerajaan. Saudari, malam ini saya tidak akan membahas detail karena saya yakin melalui saudari membaca sedikit banyak sudah mulai mengenal apa itu kerajaan Allah, apa itu kerajaan surga ya. Tetapi beban saya malam ini adalah bagaimana perkara kerajaan ini menjadi pengalaman kehidupan kita. Atau bagaimana saya bisa memulai kehidupan di dalam kerajaan. Khususnya, saudari, kita memasuki tahun yang baru. Oh, kita harus punya satu hati. Tuhan, aku mau bagi kerajaan. Nah, karena itu, malam ini saya menggunakan satu judul, Hatiku bagi Kerajaan. Saudari, apa itu kerajaan? Nah, ini saya akan mereview ulang sedikit mengenai apa itu kerajaan. Sebenarnya pemahaman kerajaan itu di dalam
pemahaman umum seperti apa, lalu bagaimana Alkitab memperlihatkan kepada kita apa itu kerajaan. Ya, mari kita mulai dulu. Pertama-tama saya mengambil kamus ya di dalam kamus Merriam-Webster ya, yaitu apa itu kerajaan. Ya. Saudari, kerajaan itu memiliki beberapa arti yang saya ambil. Pertama adalah satu komunitas yang terorganisir di dalam politik, ya, atau satu unit teritorial major yang memiliki bentuk monarki, ya, pemerintahan yang dikepalai oleh seorang raja atau ratu. Ya, ini pemahaman umum ya, saudari, kita yakin kita cukup bisa mengenal ya. Atau yang paling lebih umum lagi adalah arti yang kedua, bahwa kerajaan adalah sebuah ruang lingkup atau sebuah wilayah di mana ada sesuatu kekuasaan atau kerajaan yang berkedudukan misalnya. Ya, atau arti yang ketiga adalah sebuah area atau sebuah ruang atau wilayah yang dimana ada satu orang yang memiliki posisi yang tinggi. Dialah yang menjadi atau yang menguasai kerajaan wilayah. Jadi dari tiga arti ini, maka saudari, secara sederhananya, apa itu kerajaan? Kerajaan adalah sebuah wilayah, sebuah ruang lingkup, di mana ada satu orang yang berkuasa, menjadi kepala, pemimpin, dan pemerintah dari ruang lingkup itu. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana Alkitab di dalam bahasa aslinya menjelaskan kepada kita apa itu kerajaan. Saudari, kata kerajaan itu mulai tercatat, khususnya kata kerajaan Allah dan kerajaan surga, ini mulai dicatat di dalam perjanjian baru. Maka saya mengambil istilah atau definisi di dalam bahasa Yunaninya, yaitu pertama-tama mari kita lihat. Saudari, kata kerajaan itu adalah basileia. Ya. Ada aliran kekristenan tertentu yang menggunakan kata basileia. Ya. Nah, arti basileia itu kerajaan. Nah, di dalam Thayer definition dikatakan basileia atau kerajaan itu adalah kekuatan kerajaan atau royal, ya, di dalam penguasa, di dalam pengkerajaan ada pemerintahan dan ada kuasa. Nah, atau yang tadi saya katakan di ayat kedua ini lebih simpel, sebuah teritori di mana seorang raja berkuasa. Itulah arti kerajaan. Jadi saudara-saudari, ketika Allah berkata bahwa datanglah kerajaan Allah, datanglah kerajaanmu di dalam doa yang Tuhan ajarkan ya, yang kita kenal seringkali dengan istilah doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Kata datang kerajaan ini artinya Allah ingin mendapatkan satu wilayah, satu ruang lingkup, satu teritori. Wilayah ini bisa adalah tempat, bisa juga adalah manusia atau orang-orang, sekelompok orang, di mana Allah bisa memerintah sebagai raja. Saudari, inilah yang Allah dambakan. Allah tidak hanya mendambakan kita orang dosa beroleh selamat. Kita yang dahulu hidup di dalam kesia-siaan, lalu hari ini kita hidup di dalam Tuhan, di dalam keselamatan. Allah tidak cukup puas hanya untuk itu. Saudara-saudari, Injil pertama di dalam Alkitab adalah Injil Matius. Di dalam kitab Injil Matius, hal yang paling ditekankan adalah perkara kerajaan. Artinya ketika Injil diberitakan di dalam hati Allah, tidak sekedar supaya orang dosa diselamatkan. Tidak sekedar kita dahulu adalah anak-anak dosa,
hari ini kita menjadi anak-anak Allah. Tapi Allah ingin melalui Injil mendatangkan kerajaan. Melalui Injil, Allah mendapatkan satu wilayah, satu teritori, untuk di mana dia bisa meraja. Saudara-saudari, artinya Allah ingin menjadi raja di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam gereja. Itulah sebabnya kalau kita baca dalam kitab Roma, ketika membicarakan mengenai penghidupan gereja, Paulus berkata, sebab kerajaan adalah perkara damai sejahtera, keadilan, dan seterusnya. Jadi saudara, kita melihat kerajaan adalah satu perkara yang penting yang ada di dalam hati Allah. Minggu lalu kita melihat gereja adalah apa yang didambakan. Nah, gereja juga adalah kerajaan Allah. Nah, namun saudari, banyak orang Kristen ketika membaca Alkitab kebingungan. Mengapa kadang disebutkan kerajaan Allah, mengapa kadang disebutkan kerajaan surga. Bahkan ada orang yang berkata, oh itu samalah. Sama. Kerajaan Allah, kerajaan surga sama. Saudara-saudari, Allah bukan adalah Allah yang sembrono. Ketika Alkitab mencatat kerajaan Allah, lalu kerajaan surga, maka dua frase kata ini memiliki pemahaman yang berbeda. Kita perlu mengenalnya. Mari, saudari, saya ambil dasarnya adalah dari Alkitab versi pemulihan. Ada satu bagian yang membantu kita mengenal dengan tepat, ya karena ini sangat terbatas oleh waktu. Saya mendorong saudari bisa mencari Alkitab itu, melihat, karena di bagian itu dicatat banyak ayat yang membantu kita mengenal lebih lengkap apa itu kerajaan Allah dan apa itu kerajaan surga. Baik, kita masuk sama-sama di dalam bagian ini, saudari. Ini adalah bagian yang saya ambil dari Alkitab versi pemulihan. Ya. Bagian ini, tentu kalau di Alkitab versi pemulihan bahasa Indonesia, ditulis dalam bahasa Indonesia, ini saya mencari filenya yang menemukan adalah dalam bahasa Inggris. Ya. Tapi saya akan bantu, nggak apa-apa saudari, jangan takut. Kita akan lihat sama-sama. Ini adalah bagian yang memperlihatkan perbedaan antara kerajaan surga dengan kerajaan Allah. Sesudah kita tahu tadi adalah kerajaan adalah ruang lingkup, wilayah, teritori di mana ada seorang raja berkuasa. Maka ketika kita bicara kerajaan Allah, ini adalah bicara ruang lingkup, masa, teritori di mana Allah yang berkuasa. Maka dari bagian ini kita melihat kerajaan Allah adalah dimulai dari kekekalan yang lampau sebelum ya, fondasi dunia diletakkan sampai pada kekekalan yang akan datang, yaitu dalam langit baru dan bumi baru di dalam Yerusalem. Jadi kerajaan Allah adalah dari kekekalan yang lampau kepada kekekalan yang akan datang. Kerajaan Allah luas. Nah, maka sebenarnya kalau kita tarik garis waktu, kerajaan Allah dimulai dari ada zaman sebelum kekekalan yang lampau, zaman kekekalan yang lampau, lalu zaman hukum Taurat, dan zaman sebelum hukum Taurat, lalu zaman hukum Taurat, kemudian zaman kasih karunia, zaman kerajaan, kemudian nanti kekekalan yang akan datang, yaitu dalam langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Saudari, artinya, apa yang kita alami hari ini, termasuk masa pandemi ini, saudari, kita harus mengenal semuanya ada di dalam kerajaan Allah berkuasa. Nah, sekarang mari kita lihat kerajaan surga. Ketika kita bicara kerajaan surga, ini secara khusus, ini adalah bagian khusus dari kerajaan Allah, yaitu mencakup dua masa. Di zaman kasih karunia, yaitu zaman dimulai dari Tuhan Yesus datang,
ya, sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kemudian zaman kerajaan, yaitu dimulai dari kedatangan Tuhan yang kedua kali sampai sebelum memasuki zaman kekekalan yang akan datang, yaitu Yerusalem. Jadi ini adalah bicara kerajaan surga, di mana ada surga yang memerintah, bersifat surgawi, karena di dalam dua zaman ini kehendak Allah digenapi, diwahyukan, diperlihatkan. Saudara-saudari, tetapi ketika kita bicara khususnya yang paling kompleks adalah bicara zaman kasih karunia. Ini ada, saya bisa perhatikan ada beberapa lingkaran ya. Lingkaran yang dengan garis lengkap ya. Ini adalah bicara satu zaman utuh, zaman kasih karunia. Nah, di dalamnya ini adalah bicara semua orang Kristen. Kaum beriman, kita adalah umat kerajaan Allah. Gereja, sudah ingat minggu lalu kita bahas bahwa aspek dari gereja kita adalah warga kerajaan Allah. Kitalah ruang lingkup. Kitalah tempat di mana harusnya surga memerintah. Dan di dalam gereja ada kaum beriman yang kuat yang kita sebut adalah para pemenang. Tetapi saudari, Alkitab juga mewahyukan kepada kita ada sesuatu yang kelihatannya seperti kerajaan, tetapi itu hanyalah penampilan. Nah, kita akan lihat nanti di dalam Matius pasal 13. Malam ini saya tidak akan bahas detail, tapi saudara bisa lihat di dalam Matius pasal 13 ada perumpamaan penabur mengenai lalang dan gandum. Lalang dan gandum ini bentuknya mirip, tapi ketika matang baru berbeda. Maka pada waktu mereka bertumbuh, sepertinya lalang dan gandum ini sama. Inilah yang dimaksud dengan lalang ini mengacu pada penampilan. Nah, kemudian di luar adalah kerajaan dunia. Ya, ini di luar dari kerajaan surga. Jadi saudari, kita bisa melihat di sini bahwa kerajaan surga adalah inti, bagian terpenting dari kerajaan. Dan ketika bicara mengenai kerajaan surga, Allah menggunakan seluruh perjanjian baru untuk memperlihatkan kepada kita. Saudari, kalau membaca renungan di dalam kelas pendalaman kitab minggu ini, kita akan dibawa melihat perkara kerajaan di dalam kitab Injil, di dalam kisah para rasul, di dalam kitab Wahyu. Kita melihat kerajaan di dalam pandangan yang utuh. Karena ini adalah bagian terpenting. Nah, namun saudari, beban saya bukan di sini. Kalau hanya kita mengenal bagian terpenting, kita bisa menjelaskannya, kita bisa membicarakannya, kita bisa sharing, kita bisa mengenal dengan, kita bisa membuka ayatnya satu demi satu. Namun, kalau kita tidak tahu bagaimana menempuh, mengalami, hidup di dalam kerajaan surga, maka semuanya ini hanya sebuah teologi, sebuah teori yang tidak ada faedahnya dengan kita. Hanya membuat kita makin sombong. Maka beban malam ini adalah saya ingin membawa kita melihat sesuatu. Ada perkara yang penting. Ada perkara yang perlu kita latih hari demi hari, waktu demi waktu, supaya kita tetap bisa menempuh kehidupan kerajaan. Nah, apakah itu? Ini adalah berkaitan dengan perkara hati. Maka saudara, pertama-tama, di dalam Matius pasal 32, ketika bicara kerajaan surga, ada satu kalimat yang dibahas oleh, dibicarakan, diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Yaitu Matius 32, bertobat. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudari, saya kalau sering ikutin kelas pendalaman Alkitab, ya minggu demi minggu, ayat ini seringkali saya ulang demi ulang. Karena ayat ini sangat berkesan buat saya pribadi.
Saudari, banyak orang ketika bicara, kamu perlu bertobat, ya, karena kamu selama ini suka, ya, hidup di dalam kemunafikan. Nah, kamu perlu bertobat, karena tadi kamu kasar ngomong. Kamu perlu bertobat, nggak boleh lakukan ini lagi. Karena selama ini kamu suka nipu orang, kamu suka judi, kamu suka main perempuan, kamu suka lakukan dosa-dosa. Tetapi saudari, Alkitab ketika bicara bertobat, tidak sesederhana itu, tidak sedangkal itu. Bahkan dia berkata, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Artinya saudari, standar umat kerajaan, pertobatan umat kerajaan, bukan sekedar, melakukan dosa, menyesal, tidak melakukan lagi. Standar umat kerajaan, pertobatan kita adalah bagi kerajaan surga. Pertobatan kita bukan sekedar, saya dulu hidup dalam dosa, saya hidup di dalam kegelapan, saya hidup di dalam kesia-siaan, sekarang saya bertobat. Lalu saya menempuh hidup yang lebih berarti, lebih berguna. Itu wajib, itu harus. Orang dunia pun tahu hal itu. Orang yang menjunjung tinggi kebaikan pun tahu hal itu. Tetapi umat kerajaan sesudah harus melampaui semuanya. Karena itu Tuhan berkata, bertobat. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara-saudari, pertobatan kita harus bagi kerajaan. Bertobat karena apa? Karena Allah tidak memiliki teritori di atas diri kita. Bertobat mengapa? Karena Allah belum menjadi raja. Karena itu, kata bertobat adalah metanoeo. Artinya adalah perubahan pikiran untuk menjadi lebih baik. Lebih baik bukan menurut standar kita, saudara. Lebih baik adalah bagi kerajaan surga. Lalu memiliki hati yang menyesal karena ada dosa, kegagalan, pelanggaran yang kita lakukan di masa lalu. Ya, bertobat harus ada rasa penyesalan. Tapi saudari, ayat ini tidak berkata bertobatlah, titik. Ayat ini juga tidak berkata bertobatlah karena kamu sudah berdosa, titik. Tidak. Tapi kata bertobat berkaitan dengan kerajaan surga. Artinya saudari, malam ini saya ingin mengajak kita semua. Kita perlu memulai bicara kerajaan. Kita harus mulai dengan kata bertobat. Mengapa? Sebab kerajaan surga sudah dekat. Mari kita merenungkan ayat ini, kita berdoakan ini di depan kita. Berapa banyak waktu yang Tuhan berikan pada kita? Kita berikan kembali pada Tuhan sebagai waktu di mana Tuhan bisa meraja. Tuhan mengatur. Banyak kali kita yang mengatur masa depan kita. Bagaimana keuangan kita? Bagaimana keluarga kita? Berapa banyak kita memberikan Tuhan ruang sebagai sang raja, memerintah di atas diri kita. Saya mengajak para suami-suami, para ayah, mari kita bertobat. Seringkali kita menggunakan apa? Kekepalan kita sebagai suami, sebagai ayah, pemimpin keluarga. Kita mengatur sana, mengatur sini. Kita lupa bahwa yang kepala dari segala kepala, raja di atas segala raja, adalah Tuhan sendiri. Kita nggak usah bicara yang lebih besar dari gereja, mulai dari keluarga kita. Kita perlu bertobat. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Kita perlu meminta memulai tahun ini dengan Tuhan. Aku mau memulai tahun ini. Kau menjadi raja. Pimpin aku Tuhan. Pimpin setiap langkahku. Di dalam saya mengelola keuangan. Di dalam saya mengatur keluarga. Di dalam saya bekerja. Di dalam saya melayani. Tuhan, aku mau bertobat bagi kerajaan surga. Aku mau Tuhan kau bisa menjadi raja, memerintah, mengatur. Apa yang kau kehendaki, aku hanya berkata, amin Tuhan. Kau meminta aku ke kiri, amin Tuhan ke kiri. Kau meminta aku ke kanan, amin Tuhan aku ke kanan. Saudara-saudara, inilah pertobatan umat raja.
Nah, artinya saudara, ketika kita bicara bagi kerajaan, ini sangat berkaitan kepada hati kita. Hati kita. Seringkali di dalam doa kita pun, kita tahu doa Bapa kami, tetapi doa-doa sehari-hari kita sepertinya adalah doa bukan untuk kerajaan. Karena ketika Tuhan waktu mengajarkan perkara doa Bapa kami, di dalam kitab Matius dia berkata, berdoalah demikian. Kata demikian adalah berdoalah seperti pola doa yang saya beritahukan ini. Polanya yang Tuhan tekan. Kata demikian itulah sesuai dengan pola ini. Lalu apa pola? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak. Saudara-saudari, apa pola? Polanya adalah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti itu. Artinya apa? Pertama-tama adalah seluruhnya adalah bagi sang raja kita. Nama yang dikuduskan, yang dijunjung adalah nama raja kita. Kehendak yang perlu kita junjung adalah kehendak raja kita. Oh, kerajaan adalah kerajaan Tuhan. Namun saudari, bagaimana doa kita selama pandemi? Tanpa sadar, kita doakan adalah Tuhan jaga aku, jaga keluargaku, jaga kerajaanku, jaga Tuhan, oh supaya nama baikku, posisiku, pekerjaanku tidak hilang. Sehingga saya berapa hari ini ya banyak lihat story orang baik di sosial media ya, mereview zaman pandemi ini perlu self righteousness, perlu self protection, semua self diri sendiri. Yang mana bagi kerajaan? Sesuai mari kita bertobat, sebab kerajaan sudah dekat. Ya, kita perlu jaga tubuh kita, tapi adalah bagi Tuhan. Ya, kita perlu menjaga keluarga kita, bukan untuk diri kita sendiri, tapi bagi kerajaan surga. Semuanya kita perlu berikan kembali pada. Baru ayat dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya dan sebagainya. Pertama adalah bagi Tuhan. Ini sama dengan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Karena itu saudara, ketika kita bicara kerajaan, hal pertama, langkah pertama adalah bertobat. Langkah kedua adalah hati kita perlu bagi kerajaan. Hati kita. Nah, karena itu, ketika Tuhan ditolak oleh, kalau kita baca dalam urutan di dalam kitab Matius, di dalam Matius pasal 12, Tuhan ditolak oleh orang-orang Yahudi. Dia dikatakan dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Dia ditolak. Kuasa Tuhan ditolak. Artinya Allah sebagai sang raja ditolak oleh mereka. Maka Tuhan di dalam Matius pasal 13 mulai menceritakan perumpamaan. Dan saya kalau baca dari Matius pasal 13 ya, ke bawah, dia akan bicara perumpamaan dengan perumpamaan. Tapi perumpamaan pertama, dia tidak berkata perumpamaan tentang kerajaan. Perumpamaan kedua baru dia bicara perumpamaan tentang kerajaan ada. Saudari, bukan berarti perumpamaan pertama tidak penting. Mengapa perumpamaan pertama, perumpamaan tentang penabur ini ditaruh sebelum perumpamaan tentang kerajaan? Karena untuk memasuki kerajaan, untuk mengalami kerajaan, pertama-tama kita perlu perumpamaan seorang penabur. Di dalam Matius pasal 13 ayat 1 sampai 3 dikatakan, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai.
Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Lalu apa isi perumpamaan? Isinya akan membawa kita pelan-pelan supaya kita punya langkah kedua untuk memasuki kerajaan surga. Ya. Oke. Mari kita lihat satu demi satu. Pertama adalah di dalam Matius pasal 13 ayat 4. Ya. Tuhan berkata, pada waktu itu, ya, seorang penabur itu, yang menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Jadi di sini ada kata benih, ya sudah kita perlu coba highlight ya kata benih, ya. Ini ada kata benih, benih itu. Nah, lalu juga kita perlu perhatikan ada kata pinggir jalan, jatuh di pinggir jalan. Ini dua kata yang perlu kita perhatikan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Nah, ketika Tuhan bicara perumpamaan ini, ya, maka murid-murid juga bertanya, Tuhan memberikan arti dari perumpamaan. Maka Tuhan menceritakan. Di dalam ayat 19 dia mulai menceritakan satu demi satu. Ya, mari kita lihat, saya akan membawa kita lihat perumpamaan satu tanah, lalu artinya apa, kita akan lihat sama-sama ya. Pertama adalah dia berkata benih itu jatuh di pinggir jalan. Ini adalah jenis tanah yang pertama. Nah, apa ini? Maka Tuhan berkata, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan. Jadi kata benih itu adalah firman tentang kerajaan surga. Jadi sesuai perhatikan, firman adalah benih adalah firman tentang kerajaan surga. Hal ini diperkuat di dalam Lukas pasal 8, saya bisa baca sendiri. Dikatakan benih itu adalah firman yang diberitakan. Jadi ketika penabur itu keluar menaburkan benih, ini sebenarnya adalah bicara firman diberitakan, didengar. Seperti malam ini sesuai. Kita sedang menabur benih kepada semua. Menabur malam ini kepada 68 juta. Benih sedang ditabur. Tapi poinnya adalah benih itu tabur kemana? Nah, pertama adalah pinggir jalan. Dia berkata, apa artinya? Tetapi tidak mengertinya. Ya, mendengar firman tapi tidak mengerti. Inilah pinggir jalan. Lalu datanglah si jahat merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi pinggir jalan ini adalah bicara hati orang yang tidak mengerti. Karena dibilang benih itu ditaburkan ke pinggir jalan, di sini kan ditaburkan ke dalam hati. Ya, jadi ingat saudara, kata tanah, jenis tanah itu adalah bicara hati. Bicara hati manusia. Nah, apa jenis tanah yang pertama? Pinggir jalan. Seperti apa itu? Yaitu adalah orang yang mendengar firman tapi nggak mengerti. Kata mengerti di sini bukan paham sekedar di sini, bukan di otak. Kata mengerti di sini adalah dia mengenal, dia mengalami, dia merenungkan, dia memperhidupkan. Itulah mengerti. Nah, mengapa dia nggak bisa mengerti sesudah? Padahal dia sudah mendengar. Nah, saya menggunakan Lukas pasal 8 untuk membantu kita. Ya. Lukas pasal 8 ayat 5 membantu kita mengenal penjelasan ini ya. Lukas pasal 8:5 dikatakan, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang. Lalu diinjak orang, saudara. Dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Di sini di kitab Lukas ditambahkan diinjak orang. Maka ini menunjukkan apa, saudara? Jenis yang pertama adalah bicara hati kita, adalah hati yang menolak, tidak mau mengerti, tidak mau menerima firman Allah.
Mengapa? Mengapa dia tidak mau? Karena terlalu banyak kaki-kaki yang menginjak. Terlalu banyak lalu lintas yang melewati. Saudara-saudara, mengapa kita tidak bisa hidup bagi kerajaan? Karena hati kita tidak jaga. Terlalu banyak perkara melewati hati kita. Bahkan menginjak, menduduki hati. Sehingga firman Allah tidak bisa masuk. Tidak bisa dimengerti oleh kita. Apa saja banyak hal. Mungkin saja adalah hobi kita. Mungkin saja adalah apa? Kekayaan. Mungkin saja orang-orang yang kita kasih menduduki kita, menguasai hati kita. Sehingga Tuhan, firman Tuhan tidak punya ruang untuk masuk. Saudari, bertobatlah. Karena apa? Hati kita terlalu banyak yang menginjak. Setiap kita tahu, setiap kita perlu datang di depan Tuhan. Membawakan ini berdoa, Tuhan, apakah hatiku di pinggir jalan? Sehingga setiap kali saya mendengar firman, saya sudah mendengar, saya sudah baca Alkitab, saya sudah sering ikut seminar, sering ikut Bible study, sering dengar firman, tapi saya nggak mengerti. Saudara-saudari, bukan perkara firman Tuhan. Benihnya tidak ada masalah. Masalahnya adalah jenis tanah. Benihnya adalah benih yang terbaik. Karena ada benih kerajaan surga. Yang masalahnya adalah hati kita terlalu banyak diinjak orang. Keras. Menolak. Kita perlu menyingkirkan semua yang menginjak kita di situ. Kita perlu dibawa terang Tuhan, membersihkan semuanya. Baik, saya lanjutkan ya. Semoga karena terbatas oleh waktu ya. Semoga firman Tuhan yang berbicara lebih banyak pada kita. Sekarang kita masuk jenis tanah yang kedua. Yaitu Matius pasal 13 5-6. Dikatakan sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ini adalah tanah yang jenis kedua, tanah berbatu-batu. Lalu dia memberi penjelasan, tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh. Nah, ini ada penjelasan yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tanahnya tipis. Saya boleh coba highlight di kata ini. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia menjadi kering dan karena tidak berakar. Ada kata tidak berakar. Oke. Saudara, ini kata-kata yang sangat penting kita perlu renungkan. Nah, bagaimana Tuhan menjelaskan kepada murid-murid? Dia berkata, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar itu dan menerima. Saya ingat, yang tadi pertama adalah tidak menerima, ini menerima. Bahkan dengan kata segera menerima. Dengan gembira. Oh, dia senang menerima. Dia menerima dengan gembira. Tetapi ya tidak berakal. Dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindas, penganiaya, karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ya, saudari, Anda lihat bagaimana kita menjelaskan. Tanah yang kedua adalah jenis hati yang kedua. Adalah, oh ada tanahnya tapi nggak banyak, tipis. Tapi ada kadar, ada kemampuan untuk bisa menerima. Tetapi tipis, sehingga nggak berakar. Terus dia apa ya? Kenapa dia tidak berkata tidak punya batang yang kuat? Dia berkata tidak berakar. Akar itu nggak kelihatan, sudah. Akar itu tersembunyi. Ini menjelaskan, ini mengingatkan pada kita. Bagaimana penghidupan tersembunyi kita di depan Tuhan. Bagaimana kita berakar di dalam waktu-waktu tersembunyi kita, di dalam doa kita. Kita Matius berkata bahwa kamu berdoa, kamu perlu masuk ke dalam kamarmu. Ya. Kamu perlu berdoa supaya Allah, Bapamu, ya,
secara sembunyi, ya, memperlihatkan diri kepada. Saudara, kita perlu berakal. Berapa banyak kita punya doa di depan Tuhan, bersekutu, menyesap Tuhan. Seringkali doa kita bukan berakar, tapi adalah kita melemparkan, wah kita seperti doa yang meminta, tapi bukan berakar, bukan menyesap. Yang kita adalah apa? Membuang semua sampah kita. Kita minta Tuhan ini, minta Tuhan itu, maunya ini, maunya itu. Berapa banyak kita berakar? Kita yang menyesap Tuhan. Menyesap kekayaan di dalam Tuhan. Sehingga ketika ada penindas, ada penguji, firman itu punya akar yang kuat. Sudah berakar di dalam hati kita. Sudah di dalam perenungan. Sudah di dalam pencernaan. Sudah di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Ya. Saudari, mari kita lihat lagi bagaimana kitab Lukas ya. Lukas pasal 8 ayat 6 berkata, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah ia tumbuh menjadi kering karena tidak mendapat air. Nah, di sini ada kata tambahan, tidak mendapat air. Tidak mendapat air, saudara. Artinya apa? Dia nggak menyesap kesegaran, tidak ada kesegaran. Saudara, kita perlu menjaga kesegaran kayak itu. Setiap pagi, kita perlu datang pada Tuhan. Berpaling kepada Tuhan. Menyesap Tuhan. Mendapatkan air. Perlu menyesap, perlu waktu. Banyak orang tidak maunya waktunya sedikit. Kita lebih banyak waktu apa? Berselancar di dalam gadget kita. Di dalam handphone kita. Di dalam sosial media kita. Berapa banyak waktu kita berada? Berapa banyak waktu kita menyesap, mendapatkan itu? Nah, saudara, itulah yang membuat firman itu bisa mulai bertumbuh. Kita tidak bisa bertumbuh, bahkan firman tidak bisa bertahan sedikit pun. Sedikit saja ditindas, sedikit saja dianiaya, sedikit saja matahari sudah menjadi kering. Nah, problemnya adalah apa sih? Problemnya adalah kita nggak berakar. Dan apa yang membuat kita tidak berakar? Sebenarnya adalah tanah itu sendiri berbatu-batu. Artinya ada batu yang keras. Di luarnya nggak keras, ada tanahnya tipis, tapi di dalamnya keras. Itu adalah perkara-perkara yang kita pertahankan. Kita nggak menginginkan Tuhan menyentuh hal itu. Dosa-dosa tersembunyi kita. Orang lain tidak tahu. Hanya kita, Tuhan dan iblis yang tahu. Tapi, saudara, kalau kita tidak menggalinya dulu, maka kita tidak bisa berakar. Tidak bisa mendapatkan. Akhirnya, firman Tuhan tidak bisa bertumbuh dengan baik. Oke, baik, saya lanjutkan, saudara ya. Tanah jenis yang ketiga adalah di dalam Matius pasal 13 ayat 7. Dikatakan sebagian lagi jatuh di tengah semak bumi. Dan makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Di sini sesuai ada kata ada tanah di tengah semak bumi. Tanah yang ada semak durinya. Nah, kemudian makin besar. Ada kata makin besarlah semak itu lalu menghimpit. Menghimpitnya akhirnya sampai mati. Nah, kemudian bagaimana Tuhan menjelaskan? Yang ditaburkan di tanah tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman. Yang mendengar. Ada tanahnya, ada. Problemnya adalah bukan tanahnya tipis. Problemnya adalah ada semak duri. Yaitu apa? Semak duri adalah kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Sesuai kita perlu mohon Tuhan menyelamatkan kita ya, dari dua hal ini. Kekhawatiran dunia.
tipu daya kekayaan itu bisa menghimpitnya. Bahkan di dalam kitab Lukas juga dijelaskan lebih lanjut, sebagian lagi jatuh di tanah di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama. Jadi ketika tanaman itu tumbuh, semak duri juga tumbuh dan menghimpitnya sampai. Ya, itu saudari, mari kita merenungkan. Semakin kita mendengar firman Tuhan, kadang dalam pengalaman kita, kita senang, kita menerima firman Tuhan. Kita bahkan berjerilah dalam firman ini. Kita mulai mendoakan, kita mulai membiarkan firman ini berakar. Kita bahkan menyesap kekayaan Tuhan, disegarkan oleh Tuhan. Tetapi seiring waktu, semakin kita menerima firman, semak duri juga bertumbuh bersama-sama. Dan yang parahnya adalah menghimpit. Bukankah ini pengalaman kita? Ya. Makin kita ikut Tuhan, kok makin banyak kekhawatiran ya? Tipu daya kekayaan. Saudara, hari ini saya sebagai orang yang melayani itu, ini sangat berbahaya. Banyak orang melayani oleh karena tipu daya kekayaan. Kita perlu Tuhan membereskan hal ini. Sehingga apa? Firman kerajaan bisa bertumbuh dan tidak terhimpit. Dia bertumbuh, tetapi kekayaan datang. Tipu daya kekayaan, kekuatan menghimpit. Akhirnya dia mati. Saudari, semoga Tuhan membersihkan kita, memotong, ya, menggunting semua semak dulu, semua kekhawatiran. Karena itu Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kita perlu membiarkan Tuhan sebagai sang pemilik kebun, memotong, membersihkan. Kita perlu menyerahkan. Maka firman Tuhan, Injil kerajaan, punya jalan, tidak hanya berakar, tapi juga bertumbuh, bahkan nanti berbuah. Saudari, di sini, di dalam jenis ketiga ini sudah sedikit bertumbuh, tetapi akhirnya dia tidak bisa berbuah, malah mati. Mengapa? Karena terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Baik, karena waktu ya, saya lanjutkan terakhir. Di dalam Matius pasal 13 ayat 8, ya, sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Lalu Tuhan menjelaskan, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu, mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sesuai dengan ingat kata tanah yang baik adalah orang yang mendengar, mengerti, dan karena dia mendengar dan mengerti, maka ia berbuah. Nah, mari kita sama-sama merenungkan ini. Ya. Pertama-tama terhadap firman Tuhan, kita perlu punya hati yang menerima, mendengar. Karena itu di sini Tuhan berkata, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Telinga kita perlu dipakai untuk dengar, lalu mengerti, artinya menerima, mencerna, menyesap, membiarkan firman ini bahkan bertumbuh, dan karena itu akan bertumbuh. Firman ini bertumbuh perlu bagaimana? Perlu berakar, perlu dibersihkan dari segala semak. Dari sisi waktu kita perlu ada waktu menyesap, berakar. Dari sisi waktu ketika bertumbuh bersama saja juga perlu Tuhan memotong. Dan karena itu, kalau ini semua dibersihkan, tidak ada lalu lintas dunia, tidak ada lagi menduduki kita, tidak ada lagi batu, tidak ada lagi hanya tanah tipis, tapi tanah yang banyak. Yang bisa menyesap segala zat, segala mineral, menyesap sebanyak itu. Lalu tidak perlu Tuhan membersihkan semua semak itu. Maka dengan demikian, kita akan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali. Itu adalah apa, saudara? Itulah kerajaan. Amin. Jadi saya tutup dengan ayat ya. Matius pasal 5 ayat 8 dan Matius pasal 6 ayat 33 ya. Dua ayat ini sesuai dalam keadaan mungkin saya boleh buka ya. Kita unmute sama-sama. Mari saudari kita baca ya.
kita baca ini. Mari misalnya boleh unmute. Mari bersama-sama kita baca ini. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, pada mereka akan Matius 6 ayat 33. tetapi carilah dahulu sebenarnya sebenarnya kepadamu. Semoga Tuhan menjaga hati kita tetap suci, tetap murni. Lalu kita hanya mencari dahulu, ya. Jangan dibalik saudara. Ya. Orang katanya mencari dahulu, tapi otaknya udah mikir, maka semua akan ditambahkan. Yang mereka tuntut maka ditambah. Tidak cari dahulu sebenarnya. Ya, semoga Tuhan menjaga hati kita. Di tahun yang baru ini kita terus minta Tuhan jaga hatiku. Supaya Tuhan kau bisa berakar, kau bertumbuh bahkan berbuah. Ya. Baik, saya bersyukur sampai di sini. Mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu, atas pembicaraan-Mu. Kami tahu pembicaraan hamba terbatas, tetapi Roh Kudus yang akan berbicara, menerangi, berbicara lebih kuat, lebih batin, lebih privacy Tuhan, terhadap kebutuhan saudari kami sendiri. Kami mau memberikan Kau ruang, lingkup di atas hati kami, supaya kami bisa bertumbuh, berbuah, bahkan kami bisa berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami berdoa, kami serahkan setiap saudari di tahun ini Tuhan, supaya kami bisa bertumbuh bersama-sama. Mulia bagi kita, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya. Puji Tuhan. Tuhan saudari, ya, persekutuan kita malam ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.